mungkin ini juga untuk teman-teman, saya doakan semua bisa cepat pensiun, karena nanti kalian akan realize pensiun itu sebetulnya ya kayak goal tapi bukan final destination. Iya. My first company itu fokusnya kan traffic sebetulnya, karena City Directory kan traffic makin banyak, kita bisa pasang iklannya exposure-nya makin tinggi. Ya ngedrive traffic berarti I cannot generate revenue from day one, ya kan, karena you have to build traffic, ya kan. That's why my second, third, fourth, fifth ini day one bisa generate revenue. Kayak gitu. Bantu kasih tips. Lu tuh bisa lo mikir kayak begini. Yang bikin lu takut tuh cuman ini doang. Ini MBTI ini, Myers-Briggs Type Indicator, ya kan. Dikotomi kedua itu ada namanya intuition sama sensing. Intuition itu memang orangnya berpikir abstrak, sangat-sangat future oriented, ngomongnya tuh masa depan terus, potensi. Sedangkan kalau orang sensing itu selalu data dan fakta, masa kini dan masa lalu. Dua ini bagus gitu, karena orang N itu bisa tukang ngegas, ya kan. Orang S sensing itu tukang ngerem gitu. Nah, kalau saya bro, strateginya adalah gini. Bro, gua penasaran. Abis exit, harusnya kan lu chill, ya kan? Lu chill, lu enjoy dulu. Daripada lu pakai otak, lu mulai invest. Terus siapin solusi yang bisa bikin passive income. Kok lu masuk lagi ke life hack, mulai lagi, pecahin kepala lu lagi, kenapa bro? Ya, jadi gini, setelah exit itu kan terus ya we decided to travel ya, for a year itu kita travel ke banyak kota, nyetir 4.000 kilo di Australia and so forth kayak gitu. Tapi ya jujur aja kalau dari sisi saya ternyata itu bukan passion saya kayak gitu. Jadi passion saya is building products gitu kan, building from zero gitu. Nah, terus waktu itu juga saya isi waktu saya juga untuk belajar tentang machine learning. Iya. Makanya saya ikut algoritma itu courses 6 bulan sama Berkeley Data Science juga gitu 6 bulan kayak gitu. Ya itu, tapi ya ternyata itu tidak mengfulfill apa ya. Ya maksudnya ilmunya bagus ya kan. It really open my mind, tapi ya apa ya, my fulfillment adalah ya ketika ya building company, interaksi sama orang ya kan, dan mementor orang juga gitu. Karena dulu di Tiket para engineer saya tuh 10 orang tuh udah jadi direktur semua sekarang kayak gitu. Jadi I really love to have someone yang nanti bisa saya mentor dan akhirnya yang bisa become successful gitu. Karena ya Stephen Covey itu kan, ya kan, kamu pengen orang ingat kamu sebagai apa kayak gitu. Kayak gitu. Nah, jadi dan ya ini ya, mungkin ini juga untuk teman-teman, saya doakan semua bisa cepat pensiun. Karena nanti kalian akan realize pensiun itu sebetulnya ya kayak goal tapi bukan final destination. Kayak gitu. Karena pensiun itu banyak, menurut aku sih banyak nggak enaknya kayak gitu. Karena ya kita jadi apa, social life-nya jadi mengerucut banget ya kan. Karena kan kalau kita kerja kayak gini kan terus kita berinteraksi dengan banyak orang ya kan, bernetworking ya kan, and then ya saling bekerja sama. Karena saya orangnya kan suka B2B ya, jadi saya jadi ketemu dengan banyak entrepreneur lain kan, ya kan, itu membuat saya jadi makin pintar juga. Karena itu menstimulasi otak lo juga. Exactly. Dan menurut aku yang bikin demensia kan karena otak nggak dipakai, kayak gitu. Dan itu yang apa ya, aku takut banget gitu, karena ya gitu, my grandparents demensia ya kan. Jadi what I realize ya, kenapa kok orang demensia ya, karena ya gitu tidak actively being used. Dan CEO saya Tiket.com itu kan usianya waktu 6-7 tahun tuh sampai apa running tiket ya kan. Itu aja masih nyetir sendiri dari Cipete ya kan ke Kuningan gitu, and so forth. Padahal heavy smoker juga. Tapi menurut aku ya, dia orangnya healthy banget. Healthy-nya dalam hal diajak ngomong nyambung, terus bisa jadi mentor yang baik buat saya juga, and so forth gitu. Jadi ya itu, I have a lot of good mentor and role model ya kan. Dan dari situ I realize bahwa in life itu ya kan, kalau saya nanti mungkin ditanya ya, kayaknya saya ini akan building companies ya forever kayak gitu. Dan tadi yang menarik, investing juga itu we've tried gitu kan, we invested 14 companies tapi 7 mati gitu. Dan yang paling aku nggak suka adalah karena ini bukan punya saya company-nya, saya cuma minority kan, so I don't have any control. Padahal banyak yang mereka lakukan saya tahu salah, saya kasih tahu tapi nggak dibenerin juga. Kesel kan? Saya lebih suka doing something yang under my control nih kayak gitu. Yang karena kalau ini salah ya memang udah salah saya. Tapi kalau saya udah tahu ini salah tapi saya nggak bisa melakukan anything ya kan,
Kayak powerless gitu ya. Iya, Udah naruh duit powerless pula capek. Iya, saya pernah invest company yang tadinya AI, sekarang malah jadi apa? Ya gitu, pengharum toilet kayak gitu. Jadi lah kok jadi kayak gini sih yang saya invest? Ya kan karena ya I don't have any control of that company. Kayak gitu. Jadi I really like to build something yang saya tahu sendiri ya will be able to work gitu. Kayak tadi saya kerja di my fourth company itu peluang. Saya tahu ini produknya udah bagus gitu kan, tapi I only need to change two things ya kan, UI-nya gitu. Karena UI-nya sendiri itu saya punya prinsip lah gitu ya. Jadi UI-nya itu apa? Simplicity-nya kurang, prototypicality-nya kurang kayak gitu. Jadi ya, I improve ya kan, and then response time sistemnya juga ya kan, yang tadinya response time-nya di bawah 700 request per minute. I improve it into 150,000 request per minute, and that's it, enough kayak gitu ya kan, langsung naik salesnya karena kan sistem itu kalau respons makin tinggi conversion makin bagus. Iya betul. Tombol itu makin sedikit, form makin sedikit itu makin bagus kayak gitu, mengurangi. Saya dulu di tiket pernah first name last name jadi full name aja omset naik 10 miliar tambahannya, gitu hanya dengan mengganti sesimpel itu. Jadi ya from that experience I know what need to be done ya kan. Dan enaknya starting from 0 to 1 kalau if you have done this multiple times ya you know what need to do. Banyak hal yang you udah langsung tahu. Ya, nah cuman memang perbedaannya every company adalah product market fit. Itu yang membuat outcome-nya beda ya kan. Ya itu seperti itu. Nah, tell me the journey about yourself in LifePack. Out of all the businesses kok bisa masuk ke apotek digital? Nah ini yang menarik juga. Inspirasinya apa, motivasinya apa? Kalau di notice ya, tadi my first company City Directory, kedua Golf Reservation System, saya nggak pernah main golf sampai sekarang. Yang ketiga online travel agent, ya kan tiket.com. Yang keempat jual beli emas nih, ya kan license-nya Bapepti. Dan yang kelima ini apotek digital. Nah kalau dilihat nggak ada nyambung kan? Karena gini, what I realize kalau saya orang teknologi sebetulnya saya industri agnostic. I don't need to focus on certain industry karena objektifnya adalah digitalisasi. Tapi yang perlu diingat, digitalisasinya harus lebih mudah. Contoh my second company Golf Nesia ya, Golf Reservation, digitalisasinya bagus tapi tidak mempermudah. Karena nelpon ngasih tahu nama, jumlah 4 orang dan kapan tea time-nya ya, kapan mukul golfnya pertama kali udah cukup. Sedangkan di website you have to go to the website, nyari golf course ya kan, and experience-nya berarti ya. Masukin data, harus bayarnya hanya bisa pakai PayPal waktu itu. Ya kan, nggak efisien. Ya kan, simplicity itu gone. Jadi kalau buat aku digitalisasi itu jangan for the sake of digital, tapi for the sake of simplification itu satu. Nah, terus yang kedua yang saya pelajari adalah margin. My first company itu social fokusnya kan traffic sebetulnya. Karena City Directory kan traffic makin banyak, kita bisa pasang iklannya exposure-nya makin tinggi. Tapi what we found out adalah ya ngedrive traffic berarti I cannot generate revenue from day one. Ya kan, karena you have to build traffic. Ya kan, that's why my second, third, fourth, fifth ini day one bisa generate revenue. Kayak gitu. Nah, jadi karena I realize aku lebih suka yang e-commerce gitu. Karena I know kalau ini bisa generate revenue berarti ini works. Tapi kalau nggak generate revenue berarti ini doesn't work, aku harus mulai pivot. Tapi kalau City Directory, traffic itu kan mau diapain ya nggak kerasa kayak gitu. Saya dulu Alexa rank 170 se-Indonesia aja, omsetnya itu cuma puluhan juta per bulan bro, kayak gitu. Ya kan, itu. And then yang ketiga di tiket.com itu 10 direktur, itu nggak ada industri travelnya sama sekali. Nah dari situ aku realize bahwa sebetulnya yang kita butuhkan cuman industri expert gitu, yang punya knowledge di industri. Nah tapi kenapa sih kok industri expert itu malah di level manager? Kenapa nggak di level direktur? Gitu. Karena gini, kalau di level direktur kan dia yang ngedriving ya. Tapi kalau dia sudah tahu bisnisnya, industrinya kayak apa, nanti outcome-nya akan exactly the same. Karena dia akan memanfaatkan pengalaman dia. Tapi kalau industri expertnya manager kan kita interview nih, bro, dulu travel tuh kayak apa sih? Gini. Terus kita jadi nanya banyak pertanyaan kan. If we ask a lot of questions, kan yang muncul itu kan problem-problemnya. Nah, kita mulai mikir solutionnya sebagai direktur. Dan solutionnya karena kita orang industri teknologi, ya solution yang di mapping ke teknologi. Dan itu biasanya out of the box. Karena kalau enggak, biasanya nanti kalau kita ya level manajernya, level direkturnya itu the industry expert, outcome-nya nanti exactly the same as experience dia. Which is
not good, ya kan. Nah, itu aku alami juga sebenarnya di Lifepack. Aku hire orang yang industri expert tapi level direktur, jadinya outcome-nya exactly. Tunggu. Apa yang membuat lu mau masuk ke Lifepack? Nah itu dulu. Oh iya. Nah ya itu tadi. Gini ya. My first company tadi cuma puluhan juta per bulan, ya kan. Okay. Terus my second company itu ya marginnya kecil lah karena kan profit sharing, ya kan. Dan ini kita cuma software untuk agregat lapangan golf. Ticket.com itu juga aggregator, itu marginnya itu single digit, kayak gitu. And then di peluang itu double digit gitu, karena dia pakai leveraging kayak gitu, ya kan, gapnya itu yang dicari. Nah di yang company ini itu 2-3 kali lipat marginnya. Jadi kalau ditanya kenapa kok saya mau masuk di industri Lifepack ini, satu marginnya gede, kedua SAM-SOM-nya total addressable market SAM-nya serviceable available marketnya gede. Dia 50% lebih gede daripada travel. Dengan margin 2-3 kali lipat daripada bukan 2-3 kali lipat malah 6 kali lipat industri travel. Dan SAM dan SOM-nya itu 50% lebih gede dari travel. Jadi saya tahu saya cukup 1/6-nya tiket itu udah the same net revenue. Okay. Jadi kalau saya kayak gitu, karena kan gini ya bro, kita ini you and I and everyone here itu tuh komoditi yang exactly the same apa? Waktu. Iya, waktu. Jadi lo waktu ngerjain toko kelontong sama lo waktu ngerjain bisnis yang pasarnya puluhan triliun, ratusan triliun. Waktunya sama. Iya. Jadi for me I'm gonna choose yang waktu saya ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan revenue segede mungkin, dan ini perusahaan digital. Ya kan? Kenapa sih kok banyak investor VC memilihnya perusahaan digital, bro? Karena kan perbedaannya gini. Kalau di offline itu kan sangat tergantung geografi, locations, ya kan. Tapi kalau online itu internet itu cuma satu, makanya kan big playernya itu biasanya cuma 2 atau 3, ya kan. E-commerce ya Tokopedia sama Shopee, ya kan. Ride hailing Grab sama Gojek, ya kan. 2 sampai 3. Jadi grow-nya itu bisa sampai menguasai 100% itu, 33% at least, gitu. Gede banget. Sedangkan kalau lo offline, ya kan, ya contoh apotek, ya kan. Kalau apotek offline itu radiusnya 2 kilo, makanya you actually have to have like 50 to 100 apotek untuk menguasai seluruh Indonesia, seluruh Jakarta. Gua karena digital, gua cukup 1 apotek untuk melayani seluruh Jakarta. Gitu. That's the difference and the skill that we are doing gitu. Jadi kalau tanya kenapa Lifepack, kalau aku bukan karena health-nya, ya karena itu ya marginnya bagus, industrinya gede, jadi effort saya actually seharusnya ya. Dan mengurangi kemungkinan kepalsuan karena banyak juga obat-obat palsu. Exactly, dan kita kan memang sourcingnya dari distributor yang resmi lah, ya kan. Sedangkan kalau lo beli dari apotek, misalnya apotek pasar, lo mana tahu? Can you guarantee that they actually buy? Karena kan banyak nih yang vaksin aja ternyata isinya air, karena dia beli dari orang yang jual door to door dan harganya lagi miring. Ya kan, itu kan horor banget. Serius? Iya. Gue sampai tanya sama temen gue, ada yang nggak pernah percaya lagi beli produk yang basic ya, produk basic tuh kayak Panadol, basic gitu. Dia nggak mau beli dari Indonesia, dia beli di Singapura. Oh iya. Dia bilang karena produk-produk yang basic itu yang gampang dipalsuin. Oh iya, exactly. Karena memang bikin obat itu ongkosnya cuma 2-5%, bro. Iya. Gitu. Jadi kalau marginnya tuh 90% lebih, kayak gitu. In total ya. Tapi kan ini ada supply chain. Udah berapa tahun Lifepack sekarang jalan? Lifepack hampir 5 tahun. Gitu. 5 tahun. Dan objektifnya kita itu berarti adalah. Berarti lu masuk momennya pas dong, pas kemarin. Iya, 2019. Ya kan. Jadi 6 bulan COVID, and then ya kita jadi kenceng. Karena di COVID jadi digital semua, e-prescription, which is kita fokusnya kan memang apps kita adalah untuk penulisan resep ya. Itu legal karena pemerintah langsung ngeluarin tuh BPOM, ya kan. Per BPOM 8 tahun 2020 itu e-prescription udah diizinin. Jadi anything that we do ini on the right time gitu. Karena kalau aku sih suka jokingnya tuh, aku orangnya tuh ini bro, bejo gitu. Selalu pas lagi saya masuk industri ini, pas lagi COVID ya kan. And then semua orang jadi fokus digital, peduli lindungi itu kan membuat orang jadi mikirin health itu berkaitan sama apps, ya kan. It really helps us juga untuk meng-branding kita. Okay, and then what are the challenges when you develop Lifepack, and what was the interesting part of Lifepack? Nah, yang challenges ya. Jadi kan sebenarnya gini, what we're trying to solve adalah supply chain problem, gitu. Karena gini,
flow-nya ya kan dari farma itu nggak bisa langsung kirim ke apotek, harus ada distributor. Dan distributor itu ada 2 level, distributornya farma dan distributornya apotek. Kenapa sih kok ada distributor apotek? Karena di industri ini bro, itu kan udah lama ya, udah puluhan tahun, ratusan tahun, itu tuh dulu itu banyak sales office. Iya. Artinya apa kalau banyak sales office? Masing-masing punya Cost. sales target. Iya, sales target gitu. dan cost. Nah karena punya sales target, jadi nggak bisa belinya centralized. Belinya hanya di sesuai areanya. Jadi kalau saya punya 10 apotek, 10 apotek itu harus berhubungan dengan sales office di masing-masing kota. Iya. Apa yang terjadi? Nggak efisien banget kan? Nah digitalisasi ya tadinya saya sales office harus 10 tadi, kan jadi cuma satu sales office namanya internet. Iya. Itu yang membuat akan makin efisien ya kan dalam hal purchasing, dalam hal ini. Jadi supply chain-nya jadi lebih efektif dan efisien sehingga apotek sendiri jadi bisa cut cost lebih baik, distributor juga cut cost lebih baik, and then ya everyone will be happy karena pasien jadi bisa kita beri harganya yang agak lebih murah ya kan, dan kita sendiri dapat margin yang lebih bagus karena volume yang lebih besar kayak gitu. Jadi itu sih kalau ini. Nah kalau challengesnya, nah masalahnya industri farmasi ini kan dulu dijalankan oleh orang yang kalau di pendidikannya bro itu tuh negatif banget gitu. Maksudnya negatif tuh gini, hati-hati salah nulis obat, awas nanti pasiennya ya bisa meninggal kalau salah ini. Jadi kalimatnya tuh kayak awas gitu, bahaya gitu kan, hati-hati. Jadinya apa? Inovasi itu takut. Gitu. Jadi ya itu yang tadi saya mention, saya punya direktur yang memang di bidang itu, yang terjadi malah kita nggak bisa berinovasi karena larangan-larangan ini, ya kan? Aku kemungkinan salah ketik. Iya takut salah. gitu loh, rasa takut gitu, ya kan? Terus aku bilang, Gojek, ya kan? Gojek itu kan kendaraan roda 2 jadi public transportation. Di undang-undang lalu lintas itu public transportation harus 3 ban atau lebih. Dan sekarang plat nomornya hitam semua, tapi kok masih bisa beredar karena manfaatnya lebih gede daripada undang-undang itu sendiri, ya kan? Aku juga nggak tahu ini kenapa kok undang-undangnya nggak direvisi ya. Gitu. Tapi maksud aku di sini adalah ya kalau kita tahu ini manfaatnya buat pasien bagus dan tujuannya bukan jahat ya, bukan malicious, ya why not kayak gitu ya kan? Dan malah kitanya yang malah mengajarin pemerintah harusnya. Makanya saya sih happy ya dengan Kemenkes yang dibawa Pak Budi Sadikin, gitu. Karena Kemenkes bawa Budi Sadikin, mereka bikin namanya ini bro, regulatory sandbox, gitu. Jadi kita masuk di regulatory sandbox, mereka nanya-nanya bisnis model ke kita, jadi kita ngasih tahu, oh ya bisnis modelnya gini, bagus kan? Oh iya benar bagus. Kalau gitu bantuin dong dibikin perangkat hukumnya. That's what it's happening right now, which is like that's really great kayak gitu. Makanya tadi the right time juga kebetulan. Menteri Kesehatan tapi orang bisnis kan, dia orang Bank Mandiri dulu sebelumnya. Jadi karena menurut saya memang menteri itu harusnya di running sebagai organisasi korporasi, bukan sebagai organisasi spesialis. Iya, ya betul. Kan? Karena spesialis ya sebetulnya kan ya inilah asosiasi atau siapapun. Tapi kalau ini kan sebenarnya ya governing body, bukan ya inilah, bukan specialist body. Jadi jangan mengatur cara dokter mengoperasi, cara ini harusnya itu ya di level ya kayak di level taktikalnya lah gitu lah kan, di level operasional. Tapi kalau di level kita yang regulatory ini adalah tujuannya kan melindungi kayak gitu. Nah makanya aku sangat suka sih kementerian yang sekarang kayak gitu. Oke. Kalau dari journey lu dari sekian totally 5 ventures right now. When a person wants to start something, gue suka tadi yang lu bilang. Gue begitu mulai, gue ngelihat goal gue ini, komoditas yang kita punya waktu, kenapa nggak gue kejar di angka yang besar? Tapi nggak semua orang bisa berpikir seperti itu. Gimana caranya lu bisa bantu kasih tips, lu tuh bisa lu mikir kayak begini, yang bikin lu takut tuh cuman ini doang. Apa? Nah kalau yang itu jadi gini bro, ini MBTI ini, Myers-Briggs Type Indicator ya kan. Jadi dikotomi kedua itu ada namanya intuition sama sensing ya kan. Intuition itu memang orangnya berpikir abstrak, sangat-sangat future oriented, ngomongnya tuh masa depan terus, potensi. Sedangkan kalau orang sensing itu selalu data dan fakta dan masa lalu, masa kini dan masa lalu. Ya memang dua ini bagus gitu karena orang N itu bisa tukang ngegas, ya kan. Orang S sensing itu tukang ngerem gitu. Nah kalau saya bro strateginya adalah gini, sebenarnya yang harus punya visi misi yang bisa sampai puluhan tahun itu menurut aku ya level tertinggi CEO ya kan dan presidennya mungkin kayak gitu. Jadi
dia yang harusnya bisa berpikirnya sampai kayak saya bro, kalau tanya ya kan mimpi objektifnya apa, ya saya udah tahu saya mau menguasai 30% market share, berarti omset saya setahun harus 50 triliun. PR-nya gimana caranya saya bisa menghandle company 50 triliun ya kan, which is working capital nggak bisa ya kan, 4 triliun per bulan, berarti saya masa harus raise fund 4 triliun, saya nggak mau, berarti saya harus urusan sama bank kayak gitu ya kan, things like that. Nah tapi waktu mulai ke tim-tim lain, ya saya harus tahu ini orang levelnya kayak apa bro. Jadi kalau saya lagi ngomongin catur 10 langkah, kayak inilah pemain catur deh. Dia ngajarin kamu untuk berpikir 10 langkah. Kalau Garry Kasparov ngajarin orang yang memang nggak bisa mikir 10 langkah, mau sampai berbusa, nggak akan bisa. Tapi kalau kita ngajarin dia 1 langkah lagi, 2 langkah lagi, 3 langkah lagi itu kayak gini loh, dan dia percaya, itu lebih mudah. Jadi tergantung orangnya. Kalau orangnya bisa diajak ngomong sampai jauh, kayak saya sih dengan co-founder saya bisa tuh ngomong sampai jauh, bahkan kita bisa udah kebayang tuh pokoknya gini ya kan, which is kayak kok mikirnya jauh banget sih, tapi kalau kita udah tahu, karena kenapa kita mikir gini, karena memang stepnya gini ada gitu. Tapi untuk tim yang lain kita nunjukinnya ini kita next step dulu lah. Ya 1-2 step ke depannya. Kita tuh tujuannya mau kayak gini loh. Nah, sekarang gimana caranya? Ya udah dia yang mulai mikir, oh iya Pak ini. Karena dia bisa ngelihat ya kan, ini achievable gitu. Karena ada jenis orang yang kalau kita ngomongin something yang lo ngayal lo ini gitu kan, ya yang lo nggak akan pernah happy juga jadinya. Ya kan? Jadi kitanya harus mengubah gitu cara komunikasi kita. Jangan semua jangan semua orang itu equal. Harus equity sesuai dengan karakternya dia, cara ngomongnya kayak gitu. Okay. And where do you see LifePack will be in the next 5 years? Ya, yang aku bisa lihat 7 tahun lagi. 7 tahun lagi tuh ya kita akan menguasai 30% of the market share gitu. Okay. Karena my dream adalah similar to McKesson bro gitu. Jadi di Amerika distributor tuh cuma 3. Di Indonesia ada 2.300 distributor. Di Amerika cuma 3. Whole ya kan? Of America. Ya, Ameris sama McKesson 37%, AmerisourceBergen 30%, Cardinal Health 27%. Aku udah tahu gitu kan. Dan gua tahu kenapa kok mereka bisa kayak gitu, karena mereka menggunakan teknologi digital. Ya kan, jadi apotek-apotek belinya itu udah tinggal pencet tombol, single submit button, and then barangnya dikirim. Sekarang semua apotek harus berurusan sama ratusan distributor. Karena gua kalau butuh barang kalbi harus ke Enceval, gua butuh barang ini harus ke distributor ini, gua butuh barang ini kayak gitu. Sangat-sangat gak efisien kan gitu. Nah, kita tujuannya adalah mengaggregate those fragmented market. Jadi memang kita jadi ribet banget distributor karena ke atasnya masih manual, tapi ke bawahnya itu udah software semua. Gitu. Jadi purchasingnya dia udah di software apotek dia sendiri. Udah dibiasakan dulu nih dari bawahnya ya. Iya, dan software apoteknya sudah ada loh bro, sistem purchasingnya. Cuman tombolnya adalah tombol download PDF untuk dikirim melalui WA atau email. Sekarang tombolnya jadi tombol submit, selesai. Kita nggak ngubah behavior, tapi kita lagi ngubah waktu. Let's wrap up for today. Thank you so much. Thank you bro. Okay.